Selalu Jemaat Tuhan, tanpa terasa sudah minggu yang keempat di bulan Februari ini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Dan bagaimana kehidupan saudara? Serta bagaimana juga perkembangan kehidupan saudara sampai hari ini? Doa saya yang luar biasa adalah saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan saudara pun mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetap sabar dan nantikan Tuhan berkarya. Dia akan melakukan perkara yang besar. Minggu yang keempat ini saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah sehati dan rukun. Masih dalam bingkai besar kesehatan jiwa. Orang yang memiliki kesehatan jiwa saudara sekalian atau jiwanya yang sehat adalah pasti belajar atau bisa mampu untuk sehati dan rukun. Roma 15 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Roma 15 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus menasihatkan saudara sekalian kepada jemaat yang ada di Roma saudara sekalian supaya mereka sehati dan rukun. Tentu saudara sekalian, sehati dan rukun ada kaitannya dengan kesehatan jiwa. Jiwa yang sehat saudara sekalian mampu membangun kesehatian dengan yang lain. Karena jiwa yang sehat saudara sekalian tidak egois, tidak individualistis. Tetapi jiwa yang sehat mampu bergandengan tangan, sehati dengan rukun dengan kiri dan kanannya. Doa saya, semua kita memiliki hal ini dan kita mengerjakan ini. Maka kalau bicara tentang sehati dan rukun saudara sekalian, kaitan dengan apa yang kita baca pada hari ini, jelas ini adalah sesuatu yang perlu diupayakan. Anda dan saya tidak bisa saudara sekalian sehati dan rukun dalam keluarga kalau kita nggak mengupayakan. Sama di tengah jemaat saudara sekalian persekutuan, kita nggak bisa sehati dan rukun kalau kita nggak mengupayakan. Maka belajar untuk terus sehati dan rukun saudara sekalian, itu adalah upaya yang harus terus-menerus dikerjakan dengan baik. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana cara membangun kesehatian dan kerukunan di antara anak-anak Tuhan? 3 hal sederhana. Yang pertama saudara sekalian, belajar mengedepankan orang lain. Belajar mengedepankan orang lain. Dalam Roma pasalnya yang ke-15 ayat 2 berkata begini, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Saudara tahu ini adalah hal yang luar biasa. Biasanya memang saudara sekalian manusia itu selalu cenderung hanya mencari keinginannya, kesenangannya, kepuasannya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Apa tujuannya? Demi kebaikan untuk membangunnya. Maka poin pertama saudara sekalian, bagaimana kita untuk sehati dan rukun? Belajarlah mengedepankan orang lain. Jangan hanya maunya kita. Jangan hanya keinginan kita. Tapi berilah juga tempat bagi keinginan orang lain. Makanya kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Kalau itu terjadi, saya percaya kerukunan, kesehatian pasti terjadi. Yang kedua saudara sekalian, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibrani pasalnya yang ke-13, Bapak dan Ibu, ayatnya yang pertama berkata seperti ini, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara tahu, untuk bisa rukun dan sehati, itu saudara sekalian harus kita upayakan bagaimana memelihara kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan tersebut saudara sekalian harus mulai diupayakan. Makanya tidak ada saudara sekalian kasih persaudaraan yang muncul dengan sendirinya. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 2 dikatakan apa? Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara tahu bagaimana kita membangun dan memelihara persaudaraan? Jelas harus ada upaya, harus ada tindakan. Di sini katakan apa? Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Berbuatlah sesuatu kepada orang lain. Entah engkau mendoakannya, entah engkau memberikan bantuan yang bisa kau berikan, atau entah engkau memberikan sesuatu yang dapat melegakan persoalan mereka. Itu adalah bagian daripada memelihara kasih dan persaudaraan. Saya berdoa,
Semua kita adalah orang-orang yang memiliki kasih Tuhan, sehingga terdorong memelihara kasih persaudaraan dengan tindakan nyata yang kita lakukan kepada sesama kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana caranya membangunnya? Hiduplah dalam sukacita dan damai sejahtera satu dengan yang lain. Roma pasalnya yang ke-15, saudara-saudara sekalian, ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa yang disebutkan dengan sehati dan rukun, saudara sekalian, itu tidak bisa muncul dengan sendirinya. Maka saudara sekalian, orang di kumpulan persekutuan ataupun orang percaya, kita harus hidup dalam sukacita dan damai dengan sesama. Kalau ini kita kerjakan, sama seperti yang Paulus katakan pada jemaat di Roma, maka kita akan bisa sehati dan sepikir. Satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan, sehingga kita berjalan bergerak bersama, mengalami kasih Tuhan bersama, bahkan juga menghadapi persoalan bersama. Maka di sana ada kesehatian dan kerukunan. Saya berdoa, ini menjadi milik kita dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.